Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, good morning everybody. Welcome back again to my channel, Master Healer 777. Today I will reading my personal reading, my client from Malaysia, with a husband from Malaysia. I'm very appreciating and I'm very thankful for you to subscribe my channel, the Indonesian channel, and this one my channel English. I wish my reading this can to helping you to get really solution for you, and I believe that Allah always will come to helping me about my reading, as usually happen. 90% is coming true, and we pray now by our own beliefs. And good morning for anybody, for all Muslim, for the fasting day. Today you already eating all of it, yeah? Sumi, okay? So we pray by now. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. All right, I will check that about your question. And I think I will speak Indonesia. You can speak Melayu, okay? So I think that's better like that. So, okay, we start now. Ya Allah ya Rabbi, please help me about my client problem, to see what's going on with the marriage. We'll see that. So I will see your first, okay, your character. If something happen, if it's something not good with this card, not meaning everything is bad, okay? But we fix that ourselves to interpretation, because everything happen is from ourselves too. Maybe something where we have a talk with somebody, or we have a thinking bad with somebody. Yeah, we never know, because only God knows that, okay? So we start now for you. I will try that from you, Mr. And I want to say thank you for my subscriber, my cross watcher, to always watching my channel, this one, and I wish the best for you guys in the fasting holy moon day, holy moons, okay? So I'm sorry if I'm speaking Indonesia, because my client is from Malaysia, so can to speak Melayu. Alright, okay, we'll see that Miss Anne. Okay, Ya Allah ya Rabbi, please show me about Miss Anne energy overall. Miss Anne energy overall. Miss Anne energy overall. Okay. Okay, four of wands. This is about your marriage. Okay, about your marriage, and your twin flames could be. You see that how is so far. You're crossing the challenges. Five of Swords is something you surrender, want to walk away, and that's your processing life. The Star, you hope a lot from Allah, okay, to come back or to reconciliation with your husband. I will say your attitude. Bismillahirrahmanirrahim. Two of Swords is something you know like it, like. Alright, gini, Miss Anne, kamu memang bahagia dengan rumah tangga kamu sebenarnya, tapi ada sesuatu yang membuat kamu merasa disia-siakan perjuangan kamu. Mungkin karena ego kamu ini bisa, sehingga kamu ingin melepaskan sesuatu yang sudah melelahkan, kalau aku bilang. Tapi memang sini perjalanan hidup kamu masih ingin sesuatu ini, berharap tentang kembali rujuk. Tapi disinilah kamu tidak berani menerima kenyataan, ya. Jadi kalau saran aku, apapun yang diberikan Allah diterima aja dulu, ya. Jangan pernah menolak. Semakin kamu menolak, Allah akan memberikan ujian yang teramat besar, ya. Bersyukur dengan apa yang Allah berikan ke kamu. Kita lihat masa yang akan datang buat kamu, Miss Anne.
Ya, kamu akan mendapat kabar ya dari dia nih kayaknya, dari suami ya. Dan dia akan memberikan kabar sama kamu, tapi kamu jangan sombong. Jangan angkuh ketika dia memberikan kabar, entah itu kabar baik ataupun kabar buruk. Di sini kamu harus optimis, kamu bisa melewati ujian ini ya. Ketakutan dan keinginan kamu. Ketakutan kamu yaitu cinta baru. Apa ada seseorang yang menyukai kamu? Ya, kamu ketakutan cinta baru ataupun cinta lama. Ya, di sini bisa kembali outcome kamu. Kamu orangnya nekat sih ya. Kalau sudah melakukan sesuatu itu nekat. Soalnya Taurus. Kenapa? Karena keluarga aku full, ada yang Taurus, mantan aku ada yang Taurus. Jadi kakakku, bapakku Taurus ya, anakku maunya Taurus. Jadi aku tahu sifat mereka. Mantan-mantanku ada yang Taurus. Jadi aku sangat-sangat paham gitu. Mereka akan nekat gitu loh ketika mereka tidak mendapatkan sesuatu, karena Taurus, Libra dan Pisces ya. Dan kalau nggak salah Aries, dia akan melakukan segala hal. Sorry to say, tapi inilah yang aku rasakan ya. Mereka tidak melihat efeknya. Di sini yang aku lihat. So aku akan lihat tentang kamu dulu ya, baru dengan suami kamu kita bongkar satu-satu. Alright, di sini kamu masih menyimpan perasaan atau ada sesuatu yang kamu simpan rahasiakan oleh suami kamu. Ya, di sini kamu merasa nggak nyaman ya dari seseorang yang memberikan harapan sama kamu. Mungkin dengan mantan kamu kah kamu ada komunikasi? Di sini yang kelihatan ya, karena ini membuat kamu tidak nyaman. Ada seseorang mungkin yang suka sama kamu, ingin berbagi kebahagiaan, di sini membagi kabar, tapi kamu merasa jaga diri di sini. Ya. Karena kamu sudah menikah, kamu pikir seperti itu, gitu ya. Oke. Karena sini kamu takut dengan cinta baru, takut dengan sesuatu cinta baru ya di sini. Kamu terkadang ingin ada cinta baru, terkadang kamu hanya ingin rujuk sama suami di sini. Oke, kita lihat ya, Four of Wands for Miss Anne, please. Six of Pentacles, the Judgment, Four of Pentacles. Okay, 6 and 4. So ini sebenarnya hampir mau stabil ya hubungan kamu, tapi ada suatu pembayaran karma ya dalam rumah tangga kamu, yang mana memang ini adalah perjalanan twin flame. Pastinya kamu coba untuk berbagi ya dengan kisah masa lalu. Apa kamu ada hubungan dengan orang lama kah gitu ya di sini. Karena di sini kamu juga coba untuk mempertahankan kembali dengan suami kamu, bisa ya. Ini bisa ada dua versi, mana yang kamu rasakan aja ya, tapi lebih baik kamu jujur sama aku, jadi aku bisa menarik energinya yang negatif dan bisa menarik di bawah alam sadarnya suami kamu ya. Karena sini kamu merasa disia-siakan ya oleh pasangan kamu, the death ya. Jadi ada sesuatu yang membuat kamu itu belum ending, kamu masih stagnan di sini ya. Karena yang aku lihat the death in the reverse ini seseorang yang masih belum healing, dan kamu merasa perjuangan kamu sia-sia. Six of Wands ya, kemenangan kamu sia-sia. Kamu masih coba untuk memperjuangkan mendapatkan kemenangan dari kegagalan ya rumah tangga, tapi memang kamu merasa sia-sia ini tantangannya. Dan di sini the Hermit ya, kamu berjuang sendiri sih memang ya dalam mempertahankan rumah tangga, karena ya satu
Kamu mungkin kenal dengan orang lama ini sehingga kamu ada kemungkinan komunikasi lagi sama dia dan seseorang tahu hal itu, ya. Kamu harapannya ingin kembali bersama dia, ingin rujuk di sini. Knight of Wands, ya, kamu akan mengambil resiko untuk menggapai cita-cita kamu, karena aku tahu Taurus, ya. Dan di sini ada The Magician. Kamu lakukan segala macam cara. Kamu sempat juga memanipulasi keadaan dengan segala trik untuk kebebasan kamu. Ya, sekarang kamu berharap untuk bisa kembali lagi dengan suami. The world is something ending. Kamu mungkin traveling somewhere, ya, dan seseorang curiga dengan kamu, ya, di sini. Dan di sini kamu coba untuk memilih dua pilihan, meneruskan atau menceraikan. The Queen of Wands. Kamu harus menerima keadaan apapun jawabannya itu kelak, baik dan buruk. Jika Allah memberikan nyata readinganku, kamu harus terima. Karena di sini adalah kamu harus menjadi seorang yang kuat, Queen of Wands. Maafkanlah apapun yang kamu lihat dan kamu dengar nantinya, dan harus terima kenyataan. Seven of Cups. Like I said, I just wanna say, karena kan yang aku tahu Taurus, Pisces, Libra, dan juga Aries itu selalu bermimpi. Hayalannya terlalu tinggi sehingga jatuh sendiri, terutama tentang percintaan, ya. Jadi kamu harus bisa kuat dan memaafkan dan coba untuk belajar lebih bijak dalam impian dan halusinasi kamu. Seven of Cups itu yang membuat kamu bingung, karena ada seseorang yang datang sama kamu selain suami kamu, ya, ada seseorang. Page of Wands. Kamu coba untuk optimis nantinya, belajar untuk kuat, tapi kamu juga masih terkadang kayak anak-anak. Kalau dibilang angkuh ada sedikit, ya, di sini, tapi namanya manusia, wajar, ya, ada keangkuhan, pasti ada. Kecuali Nabi, ya. The Knight of Pentacles, ya, ini seseorang yang akan datang, ya. Di sini suami kamu lelet banget, ya, energinya, karena The Pentacles di sini dia akan datang juga nih, ya, memberikan penjelasan. The Moon, sesuatu yang membuat dia bingung, ya, dia akan datang perlahan-lahan dari kegelapan memberikan kabar ke kamu. Five of Pentacles. Hati-hati, dia datang hanya untuk menceraikan kamu. Jadi kamu siap-siap aja yang terburuk, ya, siap-siap yang terburuk. Karena kalau kita terlalu berharap yang baik-baik aja, ya, kita tidak pernah tahu cobaan kita. Jadi kita minta kepada Allah, kalaupun yang terburuk adalah perceraian, pastinya Allah memberikan yang terbaik setelah itu, ya. Berpikir positif aja sama Allah, karena bagaimanapun Allah lebih paham apa yang kita butuhkan, apa yang kita inginkan, ya, di sini. Dan dia juga kangen nih sama kamu, yang aku lihat, ya, dia rindu bisa. The Five of Pentacles ini adalah skandal yang membuat dia bingung. Dia mempunyai intuisi kangen untuk datang ke kamu, ini bisa yang mana aja nanti kamu bisa rasakan. The Ace of Cups. Three of Wands. Apa kamu mempunyai seseorang cinta baru long distance kamu kenal, mungkin by internet, something like that. Oke, ini yang membuat sesuatu tidak nyaman dalam hubungan kamu. Kamu juga menginginkan adanya the journey dalam cinta ini, bisa. Two of Pentacles, like I said to you, something happen, ya. Kamu mungkin ada seseorang kah ini yang membuat jadinya rumah tangga kamu hancur. Five of Cups, ya, ini orang masa lalu, ya, dari kamu. Mungkin kamu masih WA, masih Facebookan atau apa di sini, makanya kamu menyesali dengan adanya perjalanan dua cinta ini. Kamu jangan nekat, ya, di sini. Cuman kita lihat dulu nekatnya seperti apa. Ace of Wands, Eight of Wands, and the Ten of Wands. Oh, one. Okay.
Kamu ini nekat ya, dimana kamu sudah menginginkan sesuatu yang bergairah, yang membuat kamu bahagia. Walaupun sulit, akan kamu raih, akan kamu jalani, akan kamu tempuh. Karena Taurus, I know how is Taurus, okay? So like you did already, you did everything. So di sini kamu lakukan segala cara, walaupun itu bisa menyiksa kamu nantinya. Kamu tidak berpikir panjang, dimana kamu menginginkan sesuatu yang baru yang membuat kamu merasa gairah dan bahagia. Kamu akan coba walaupun itu dengan traveling. Oke. So intinya di sini, ini antara kamu atau pasangan kamu yang berselingkuh, ya. Tapi yang aku lihat di energinya di sini adalah kamu. Kamu mungkin ada kenalan dengan orang di internet, orang masa lalu kah yang membuat keluarga orang tua kamu mungkin tahu tentang hal itu. Coba kamu pikir-pikir. Kalaupun misalnya ada, kalau bisa kamu blok dulu, ya. Kamu hapus dulu tentang Facebook, terus juga Instagram, dipilih-pilih teman-temannya, ya. Karena itu untuk mengamankan diri kamu sendiri. Ya, karena kecemburuan laki-laki itu tidak bisa ditampakkan, tapi mereka akan tidak bisa diucapkan, tapi ditampakkan, ya. So kita lihat dengan Mr. M. Mr. M. Okay, Mr. M, show me your energy to me. Bismillahirrahmanirrahim. Show me your energy to me. Bismillah. Dia kangen sama kamu, serius rindu, tapi dia takut, ya. Dia kangen rindu tapi dia takut ke challenges Mr. M. Dia ingin kembali sama kamu, memberikan harapan, ya, ingin, tapi energinya lambat. Dia juga nekat orangnya, cuman memang nekatnya nggak kayak kamu, ya. Sangat dipikirkan baik-baik. Dia sekarang sedang menyendiri, ya, sedang perbanyak ibadah dulu. Dia coba mengoreksi dirinya dia dulu di sini. Dia juga nggak mudah untuk menyerahkan kamu kok, kepikiran aku tahu. Tapi memang dia masih ada kebawa dengan Aquarius, ya. Dia konflik batin pada dirinya dan juga orang-orang sekelilingnya. Ini aku rasakan energinya, terutama tentang keuangan dan juga pekerjaan dia, apalagi di masa lockdown. Ya, dia akan datang ke kamu ini, dia akan datang. Di sini dia memang ada pertengkaran dengan kamu, ya. Ya, karena dia memutuskan, ya, memutuskan cintanya yang tulus. Dia merasa ditinggal, diabaikan. Dia mendengar gosip. Ini gosip, ya, ini gosip. Ini membuat dia marah karena dia merasa dia diduakan oleh kamu. Sini aku lihat, ya, ini nyambung banget sama yang tadi. So dia merasa kamu itu menduakan dia. Dia ada gosip, kamu meninggalkan dia, kamu mengkhianati dia. Di sini membuat dia marah, kesal, dan ingin meninggalkan, bahkan dia menjadi kasar sama kamu. Ya, di sini aku lihat seperti itu. Dia memikirkan kamu, ya, sangat memikirkan kamu di sini. Dia lelah dan takut di sini sebenarnya. Dia masih menginginkan kamu, mengingat kamu terus. The Hermit. Dia dalam tidurnya coba untuk berpikir kesalahan apa yang dia lakukan. Dia coba untuk lebih dewasa menghadapi ketakutan dia. Ace of Wands, terutama tentang seksual, ya. Dia di sini juga takut dengan yang namanya seksual karena dia takut mengkhianati kamu. Di sini dia coba untuk lebih dewasa, membangun spiritualnya. Di sini yang aku rasakan, dia belajar berpikir lebih bijak dalam menghadapi segala cobaan. Queen of Cups, ya, dia memikirkan kamu. Seseorang yang selalu peduli sama dia, dia pikirkan di sini. The Queen of Pentacles.
Dia akan coba menghubungi kamu, memberikan kamu jawaban. The Knight of Wands, dia akan mengambil resiko. Ya, dia masih menginginkan kamu di sini. Ya, Allahu Akbar. Seven of Pentacles, ya, dia akan memberanikan diri untuk menanam kembali harapannya sama kamu dan coba untuk datang, ya, untuk memperbaiki kembali di Seven of Pentacles, yang mana dia berharap sesuatunya itu akan baik-baik saja. The Wheel of Fortune, ya, takdir memang akan mempertemukan kalian kembali di sini, tapi memang semua butuh waktu. Ini adalah pembelajaran buat kamu lebih spiritual lagi, ya, di sini membangkitkan jiwamu. Dia prosesing hidupnya, dia juga mengambil resiko, ya, untuk mendapat kebahagiaan dia sendiri di sini. Karena dia ada penyesalan, dia coba untuk mengambil resiko keluar dari zona aman, yaitu dari masa lalunya di sini. Karena dia, wow, oke. Ini antara kamu, ya, dan dia juga sama nih. Dia juga kembali ke orang masa lalu, ya, The Lovers. Tapi dia akan kembali sama kamu nih, feeling aku. Four of Pentacles sama The Lovers, dia akan kembali nih prosesnya. Udah, kamu sabar aja, ya, kamu sabar. The Knight of Pentacles, ya, dia akan datang ke kamu. Ini feeling aku, ya, instingku. Dia akan datang, tapi energinya lambat sekali. Harus ditarik, ya, dengan guru aku nanti. Oke? Okay? The Hermit, The Six of Swords, dia coba menenangkan diri dulu saat ini, terutama di bulan puasa. The Tower, dari kehancuran. Ya, dia coba menenangkan diri dari kehancuran. Dia berpikir dan coba untuk lebih bijaksana dalam setiap kehancuran yang dia dapati. Page of Pentacles, dari sesuatu yang baru dia mulai. Dia kan baru menikah sama kamu, tapi sudah lama berpacaran, ya. Oke, kita lihat The Five of Wands. Dia konflik batin, ya. Dia konflik batin gini. Ini juga dia ada masalah dengan karir, ya, keuangan nih. Karena Nine of Pentacles. Dia konflik batin tentang kebebasan dan juga single. Apa gue single aja? Apa gue terusin rumah tangga gue? Ini dia lagi berpikir soalnya nih di sini. Tapi dia akan nekat untuk kembali ke kamu, ya. King of Pentacles, ya, karena dia ingin memperbaiki, ya, rumah tangga atau single. Ini dia konflik batin. Mana yang harus dia pilih? The High Priestess, ya. Dia lagi diam diri. Ini ada efek dari ilmu, ya, soalnya di sini mempengaruhi dia nih, sama nih, ya, mempengaruhi. Jadi dia coba bijaksana dalam pemikirannya yang sangat-sangat kompleks, ya. Ketakutan dan keinginan dia, Ace of Pentacles, dia ingin memulai kehidupan baru, tapi dia juga takut. Page of Cups, seseorang yang lama. Ini bisa dengan pacar lamanya atau dengan kamu, ya. Dan di sini Nine of Swords, yang pernah mengkhianati dia. Jadi gini, dia pernah dikhianati oleh orang lama, tapi dia ingin memulai sesuatu yang baru lagi. Bisa dengan kamu ataupun orang lain di sini. Eight of Swords, dia depresi, stres, ya, memikirkan pengkhianatan ini. Bahkan dia menjadi orang yang tidak nyaman dalam kebahagiaannya dia sendiri, ya. Jadi ketakutan itu tentang keuangan dan juga tentang kestabilan dia. Oke, di sini ada Four of Swords, di mana dia coba untuk berpikir kembali, menyadari, dan dia coba untuk melewati ketakutan dia, menyembuhkan, ya. Dia menyadari dari apa yang dia lakukan. Dia coba lakukan segala cara juga untuk healing agar bisa datang ke kamu di sini. Nine of Cups, karena dia masih berharap, ya, bisa memberikan cinta sama kamu. Dia masih ada harapan, masih, tapi memang energinya lambat, ya, Miss, ya, energinya lambat. Dan di sini dia ada pengaruh dengan ilmu hitam juga, dan ada orang ketiga juga yang coba mempengaruhi dia, ya.
Ini bisa dengan orang lamanya dia, pacar lamanya dia, ya, selama kalian 8 tahun pacaran. Tapi mungkin juga feeling aku, seseorang disodorkan, ya, mungkin dari orang tuanya. So kita lihat hubungannya kalian, ya, hubungan kalian. Miss M, please, energy to Miss M, please. Kamu rindu dan kangen sama dia di sini. Masih berharap menunggu dia datang. Kamu lagi hamil nggak ya? Dan berharap kamu planning pengen hamil nih di sini. Ya, walaupun dia keras kepala ya, tapi kamu juga keras kepala juga ya, lebih keras kamu ini dibanding dia. Dia sedang memperbaiki dirinya di sini yang kulihat ya. Wow. Aduh, something ending ya kamu sama dia, masih akan datang lagi. Akan union ya. Tapi memang sekarang kamu ada jarak sama dia. Ya. Ada jarak. Ini yang membuat kamu oke. Jadi gini. Kamu masih berharap dia datang, kamu rindu banget dengan kedatangannya dia. Di sini kamu berharap juga planning untuk hamil. And kamu masih menginginkan, tapi di sini ya, kamu harus buang rasa keras kepala kamu dan rasa ego kamu, ya. Di sini, terutama kalau memang kamu ada masalah, kamu harus lebih lebih lemah ya, lemah lembutkan pikiran kamu, karena di sini kamu masih menunggu dia. Kamu juga ada planning untuk bisa hamil dari anak dia. So dia sedang bekerja satu sisi dan dia coba memperbaiki kembali energinya dia lelah ya dari ketidaknyamanannya dia, karena dia tahu dia coba untuk kuat menahan perasaan sesuatu yang membuat dia tidak nyaman di sini, tapi dia coba untuk kuat ya. Dan di sini dia juga takut akan takut akan penantian dia. Jadi dia nih orangnya tuh kalau dibilang menunggu, ya dia menunggu kabar dari kamu, tapi dia takut menerima kabar itu. Maka dia coba untuk kuat tanpa kamu saat ini. Hubungan kalian ini sebenarnya tidak seimbang. Ya. Entah kalian ketemunya di antara kamu sudah punya seseorang atau dia punya seseorang. Dan hubungan kalian ini penuh dengan ketidakseimbangan. Selalu banyak keraguan dalam hubungan ini. Di masa yang sekarang ini memang ada jarak di antara kalian ya. Ada jarak dan ada sesuatu yang harus diendingkan di antara kalian. Tapi masa yang akan datang, kalau feeling aku sih dia akan datang nih, karena ada planning. Tapi kamu jangan keras kepala ya. Ketika dia datang jangan dimarah-marahi, jangan membuat masalah ya. Jadi kamu harus bisa lebih legowo lagi. Di sini kamu akan kembali kok sama dia, tapi hati-hati jangan sampai ada orang yang ikut campur di sini di dalam rumah tangga kamu ya. Di sini yang aku lihat dia akan kembali sama kamu. So kita lihat tentang orang tuanya. Oke. Dengan kalau dibilang rujuk, kita lihat ya, kamu dan suami apakah bisa rujuk kelak. Bismillahirrahmanirrahim. Six of Swords, the King of Swords. Banyak masalah nih ya. Ini juga ada sesuatu ilmu hitam yang menghalangi kalian. Akan ada penjelasan ya, akan ada penjelasan, tapi memang akan ada sesuatu yang dia ucapkan, entah itu gosip dari kamu atau kamu dengar gosip tentang dia. Jadi apakah kalian akan rujuk? Ini kalian berantem dulu ya,
akan ada argumentasi. Salah satu dari kalian ini memakai topeng. Apakah kalian bisa rujuk kelak? Kalian kulihat bisa, tapi kamu harus belajar menjaga ucapan, belajar menjaga ucapan, tindakan, dan niat. Jangan sampai kamu ceroboh lagi. Pertimbangkanlah apa yang tidak baik kamu ucapkan, pertimbangkan. Dan kamu juga harus berani mendamaikan pada dirimu sendiri, berani juga tentang belajar kesabaran di sini. Karena kan kamu orang yang gak sabaran. Belajar dengan sabar. Klien aku juga Taurus sama ya, awalnya gak sabaran, tapi alhamdulillah dia aku coaching terus, dan dia reading juga udah berapa kali terus ya. Alhamdulillah sekarang dia mendapatkan suatu anugerah dari Allah. Dia lebih sabar, lebih legowo, dan dia juga mendapatkan jiwanya, spiritualnya lebih dekat. Padahal dia tuh non muslim ya, tapi dia mengikuti caraku, yaitu dengan zikir, dimana di saat dia gelisah dia dengan zikir. Alhamdulillah dia lebih baik sekarang. Oke. Dia akan datang nih menjelaskan ke kamu ya, karena dia juga masih menginginkan perhatian kamu di sini. Dia juga akan menjelaskan sesuatu penyesalan yang dia ucapkan ke kamu, karena ada sesuatu yang membuat dia tidak nyaman ya, membuat dia bosan. Di sini hati-hati, ada ilmu hitam juga yang coba untuk menghalangi kalian dan mencoba membuat kalian pecah belah. Karena ini ada orang yang tidak suka dengan kesuksesan suami kamu atau kebahagiaannya kalian. Di sini kalian bisa kembali, bisa, asalkan kalian belajar harapan tuh ya, bisa kembali, bisa. Ilahi menyertai, asalkan yang aku bilang, belajar untuk bisa belajar menjaga ucapan ya. Kamu harus belajar tentang kesabaran ya, dan juga gunakan telepati kamu untuk menarik suami kamu. Aku sudah kasih ayat-ayatnya, kamu lakukan itu, kamu zikirkan, disebut nama suami kamu, dipandangi dan dibayangkan, bisa kembali ya. So kita lihat lagi tentang diceraikan baru 2 bulan menikah, diceraikan tanpa mau bertemu, dan lafaz talak hanya dalam telepon. Iya, tadi kan udah dibilang ending ya, padahal aku nggak baca semua itu. Nanti kamu akan kembali lagi kok, akan kembali ya. Diterima aja dulu, diterima ya, diterima dulu, karena ini ada perjalanan twin flame yang membuat kalian harus terpisah dulu. Dan anggap ini adalah pembayaran karma kamu di masa lalu. Kan aku nggak tahu masa lalu kamu itu bagaimana ya. Jadi bukan berarti sesuatu yang buruk itu akan selalu buruk di masa depan. Kecuali kalau kamu memperbaiki dengan cara yang salah, ya pasti hasilnya buruk. So kita lihat ya, kenapa kamu diceraikan baru 2 bulan nikah, tanpa mau bertemu, tanpa ada pertemuan, dan hanya lafaz talak dalam telepon. Kenapa kamu diceraikan baru 2 bulan nikah? Ya, dia cemburu ya, merasa diabaikan, dan dia merasa dipermainkan sama kamu. Ini kayaknya ada hasutan deh, skandal. Tuh kan, diceraikan tuh ya, baru memulai sesuatu yang bahagia. Oke, tentang masa lalu. Jadi ini mungkin ada seseorang yang coba untuk memberikan gosip tentang masa lalu kamu di sini. Ini aku lihat, karena dia juga bertentangan dalam batinnya sendiri. Stres, depresi itu tentang perselingkuhan mungkin yang kamu lakukan di masa lalu, husnus. Ya, di sini membuat dia depresi, stres, karena dia tertutup matanya oleh pikiran buruk di sini. Ya, yang mana kamu udah diceraikan oleh dia sekarang. Jadi yang aku lihat di sini ya, dia merasa dipermainkan sama kamu ya, kamu mempermainkan dia, dan di sini dia merasa kamu meninggalkan dia ya, karena ini ada suatu kejelasan tentang masa lalu nih, kisah masa lalu kamu, dan sesuatu tentang seksual di sini.
padahal dia baru memulai kehidupan sama kamu. Tuh, ini membuat dia hancur, membuat dia banyak sekali kehancurannya aku lihat. Dari apa yang dia tanam ke kamu, yaitu harapan cita-citanya dia di sini. Oke. Karena kamu dianggapnya mungkin ada seseorang, dan dia nganggap kamu juga seseorang yang membuat dia ambisi. Jadi dia hancur banget, dia berpikirnya kamu berambisi karena untuk hartanya dia ini bisa. Ya, ini pemikirannya dia. Ini ada hasutan, ada hasutan. Ya, ada hasutan karena ada permainan. Dia juga ngerasa apakah ini semua permainan. Dia juga merasa dibohongi oleh kamu. Ya, dia akan datang meminta maaf ke kamu nih. Ya, karena dia tahu kamu itu selalu memikirkan dia. Dia coba ngetrik kamu nih, seberapa besar kamu cinta dia, karena dia ingin tahu nih kamu benar nggak ada orang lain selain dia. Sekarang dia cuma pasrah dulu karena dia mencari informasi tentang kamu. Dalam diamnya dia ini, dia mencari informasi tentang kamu. Jadi hati-hati dalam bertindak. Hapus semua pertemanan laki-laki yang ada di WhatsApp ataupun Facebook ataupun Instagram. Ya, karena dia ingin mengikat kamu lagi kelak. Ya, di sini. Untuk kembali sama kamu. Saat ini memang dia menggantung. Ya. Dia coba untuk mencari kejelasan dari apa yang dia harapkan tanam dari kamu. Karena dia sebenarnya juga nggak suka menceraikan kamu, tapi mau tidak mau terpaksa. Ya, penyesalan ada, kesedihan ada, tapi dia harus menerima kenyataan. Dia merasa sudah ending hasratnya, ya, kehidupan semangatnya dia itu sudah ending setelah memutuskan kamu, menceraikan kamu di sini. Ya, karena dia merasa mungkin ini adalah takdir, tapi dia akan ketemu lagi sama kamu. Ya. Ya, di sini adalah pembayaran karma di masa lalu. Like I said to you, ya, ada gosip tentang di masa lalu kamu, dan di sini membuat dia ingin meninggalkan kamu. Kenapa dia meninggalkan kamu? Karena dia mendengar gosip ini, membuat dia, ya udahlah, ini mungkin takdir gue, pembayaran karma gue gitu. Perceraian, ya. Dia mendengar sesuatu dari internet tentang kamu sehingga dia mengambil cerai melalui informasi, yaitu telepon. Ya, tapi dia akan kembali. Oke, kita lihat. Dia kayaknya dengar gosip ya dari seseorang, yang membuat dia kalang kabut dan juga dibantu dengan ilmu hitam. Jadi membuat dia tuh tidak ada kesempatan untuk berpikir. Adakah suami saya akan kembali dan rujuk? Kalau dibilang rujuk, mau. Tadi aku udah bilang dia mau, tapi memang energinya lambat. Adakah suami akan rujuk? Ya, dia akan kembali kok. Nih, pria, the Wheel of Fortune, the Eight of Cups. Dia akan kembali ke masa lalu, akan kembali sama kamu. Takdir telah menentukan. Tapi saat ini dia coba untuk, dia akan kembali. Ya, Eight of Pentacles. Tapi saat ini dia coba untuk memperbaiki diri. Dia masih mempertahankan kok perasaan kamu di masa lalu di sini. Ya, dari perceraian dia akan kembali memperbaiki untuk rujuk sama kamu. Ya, dia akan datang. Asalkan kamu sabar, terima dulu, ya. Kalaupun misalnya tidak mau bicara, ya kamu tinggal bilang, saya terima cerai kamu. Semoga insyaallah ini adalah jalan terbaik buat kita, dan aku yakin Allah mempunyai rencana baik. Jika aku ada salah sama kamu, maafkanlah aku karena aku bukanlah manusia sempurna. Udah gitu aja, ya. Kalau dia masih mau berteman, silahkan, ya. Dia akan coba mencari cara gimana untuk bisa ketemu kamu lagi, mencari informasi ini tentang kamu, karena dia masih sayang sama kamu. Ya, tuh, dia masih ingin kembali. Dia masih ingin reunion, masih ingin kembali, ya. Karena dia merasa kamu adalah soulmate-nya dia. Dan dia tahu ya, dia tuh merasa tertaklukkan oleh kamu, ya. Hanya kamu yang bisa menaklukkan egonya dia. Hanya kamu yang bisa menaklukkan keras kepalanya dia di sini, ya. Dia tahu, dia akan memperbaiki.
yang sudah ending sekarang. Dia kan orangnya selalu ada perubahan ya, tidak suka monoton gitu loh. Karena ini sih ya, Capricorn nggak suka yang monoton dibanding Taurus ya. Kalau kita lihat tuh, dia kan datang ke kamu, Miss, akan datang ya tuh untuk komitmen lagi, dan dia ingin ada kejujuran tentang kamu ya, tentang orang ketiga ini. Jadi kamu siap-siap aja kalau memang dia ada suatu gosip, kamu dengerin dulu, jangan kamu marah, biarkan diselesaikan dulu apa maksud dia ya. Dan di sini dia juga akan mengajak komitmen kamu lagi nih untuk berumah tangga ya. So kita lihat dengan orang tuanya dia. Kita lihat dengan orang tuanya dia, Ibu Madam M ya, Madam M. Kenapa dia menyuruh suamimu bercerai? Kenapa dia tidak suka sama kamu setelah menikah? Ibu M, please. Apa tidak suka dengan Miss N? Okay. Oke, jadi ibunya ini menyangka kamu ada orang ketiga. Ya. Ibunya ini menyangka kamu ada orang ketiga, kamu mengkhianati dia, ini ya hasutannya. Dan dia minta anaknya untuk menceraikan kamu di sini karena ada orang ketiga. Dan kenapa dia tidak suka sama kamu? Karena dia berpikir kamu hanya menginginkan hartanya. Di sini. Mengumpulkan hartanya dia, dan dia tidak terima itu. Dan dia merasa terkhianati karena dia merasa kamu ada orang ketiga. Di sini menurut dia, ya, menurut ibunya, ya. Di sini. Dia takut sekali, tidak terima kamu hanya mengumpulkan harta dari anaknya. Tuh. Dari harta anaknya, dan kamu akan ambil semua, maling ibaratnya gitu ya. Dia nggak suka di sini, makanya dia akan melakukan segala cara, dan dia tidak nerima. Dia memberanikan diri ya untuk melakukan kembali, mengambil kembali apa yang kamu ambil. Tapi dia terbunuh sendiri nih dengan perbuatan dia sendiri ya, karena anaknya kan menceraikan, tapi akhirnya anaknya akan dikhianati orang. Di sini akan ada pembalasan. Jadi jamin aja dulu ya, ini matching loh ya, karena anaknya akan datang ke kamu di sini menjelaskan dan memberikan kejujuran, terutama tentang masalah orang ketiga di sini. Apakah benar kamu ada orang ketiga atau tidak? Ya, tuh. Dan dia akan menanyakan, apa benar kamu mengincar hartanya dia seperti mamahnya ucapkan? Dia coba mengikat janji, coba akan bertanggung jawab kembali ke kamu, tapi memang prosesnya lama. Karena dia masih cinta dan kamu adalah soulmate-nya dia. Di sini, ya. Jadi mamanya ini menyangka, berpikiran negatif, kamu itu ada seseorang dan kamu juga mengambil hartanya, maling di situ ya, memanfaatkan. So kita lihat tentang ini ya. Apakah mamanya memakai ilmu hitam untuk memisahkan kalian? Black magic. Pakai nujum juga ya. Harapan kepada ilahi ada. Apakah dia memakai black hitam? Ya, pakai. Aku bilang ya, ada. Dia pakai guru juga nih untuk menghancurkan. Bahkan ada orang ketiga juga dia hadirkan. Oke. Wow, oke. Untuk kamu diduakan. Ya, dia ada orang pinternya ini, Miss. Ya, ada orang pinternya. Jadi, ya masalah keuangan sih kalau aku bilang ya. Gitu loh. Ini anaknya nyesel banget nih nyerain kamu. Ya, nanti kamu aku healing lagi. Ya, kita lihat dalam 10 hari. 10 hari nanti kamu healing lagi. Kita tarik lagi
ya. Tarik lagi, jangan pernah putus asa, karena kan ini energi akan bekerja, insya Allah ada yang cepat dan lambat. Kita minta izin kepada Allah pastinya. Dan di sini aku coba berusaha mengembalikan rumah tangga yang telah retak, ya, karena aku yakin dengan niatku Allah akan menyertai aku, memberikan kebaikan kepada aku dan orang-orang yang memahami aku. Oke, so di sini yang aku lihat dia memang meminta bantuan orang pintar, ya, karena untuk bisa anaknya ini menduakan, dan dia diberikan orang lain dalam kehidupannya anaknya, karena takut uang di sini, ya. So kita lihat dengan healing kamu, ya, kita lihat apa yang harus kamu lakukan dalam healing kamu. Memulai sesuatu yang baru, berharaplah sesuatu yang baru, lakukan yang terbaik dan positif. Dan sini kamu harus yakin kamu bisa mendapatkan apa yang kamu inginkan, walaupun kecil kamu harus bersyukur, ya. Bangun kembali spiritual kamu dalam keadaan apapun, dan kamu harus bisa mengeluarkan ide-ide kamu dalam membangun masa depan kamu yang baru, ya. Wow, ini bisa akan reconciliation tentang keagamaan, dan kamu harus lebih banyak mempelajari agama di sini. Dekatkan diri aja kepada Allah di sini, dan kamu di reading terus sama aku, ya, karena ada sesuatu yang harus diambil energinya di sini, ya. Di sini digali lagi, sedikit demi sedikit akan menjadi bukit. Jadi kamu harus percaya dengan ilahi, insya Allah perjalanan kita akan direstui dan kamu akan kembali dengan suami. Oke? So kita langsung healing buat kamu. Ini juga apa yang kamu harus lakukan dalam healing. Alright, kita mulai dengan healingnya kamu. Bismillahirrahmanirrahim. Get some exercise. As your body becomes stronger, you begin to feel stronger in all ways. Jadi kamu harus lakukanlah olahraga ataupun lakukan sesuatu yang positif buat kehidupan kamu, ya, di sini. Dietary change, improve your diet and your life will also improve. Jadi lakukanlah sesuatu yang sehat, ya, dan pikirkan sesuatu yang sehat dan positif. Kamu juga harus melakukan gerakan, yaitu olahraga yang membuat kamu bisa membangun saluran pikiran kamu, ya, darah di dalam otak kamu itu lebih positif. Affirmation, to lift up your thoughts and energy and to attract your desire, use positive affirmation. Tadi aku udah bilang, lakukan hal-hal yang baik, yang positif, kamu akan mendapati hal yang positif. Ini banget bagus, ya, emotional healing. Aku akan ambil ini, ya. Birthday, happy birthday darling, that's your, ya, happy birthday. Ini adalah hadiah terindah buat kamu. Anggap seperti itu. Kamu diceraikan dan kamu mendapati pengalaman hidup. Jangan berpikiran negatif dengan Tuhan, dengan apapun yang kita hadapi, entah itu kesulitan, jangan negatif. Lakukan ilmu pengetahuan, ya, pencarian tentang dirimu sendiri, terutama dalam situasi ini, yaitu agama, ya, karena ini bisa membantu kamu untuk healing, ya. Dan jauhkan energi-energi negatif, ya. Love life, wow, bagus nih, ya, bagus. So aku akan lihat lagi tentang, jadi kamu harus lakukan sesuatu yang positif untuk bisa menghilangkan emosionalmu. Selalu pikiran positif dan lakukan pencarian tentang ilmu pengetahuan, belajar tentang keagamaan, dan juga lakukan kehidupan yang sehat. Dan selamat ulang tahun buat kamu darling, pas banget, ya, kamu happy birthday, ya, yesterday. You ready, kamu siap untuk apapun, hal yang buruk, hal yang baik, kamu harus siap, ya. Jangan pernah takut itu sama kehilangan Tuhan, ya. Katakan tidak untuk sesuatu yang membuat kamu tidak nyaman, dan kamu juga harus siap mengatakan tidak bila dia tidak baik untuk kamu. If you believe, kalau kamu percaya dengan dirimu, insting kamu, lakukan.
Dan kamu juga harus bisa menjadi dirimu sendiri dengan bertanya kepada Allah, karena ada sesuatu yang beda di sana. Choose a new direction. Kamu harus memilih kehidupan yang baru untuk saat ini, karena ada sesuatu yang lebih baik dari kamu. Bertanyalah kepada malaikat, yaitu kepada ilahi Allah, untuk memberikan malaikat kepadamu untuk selalu membantumu. Oke? So miss, aku harap ini bisa resonate buat kamu, dan selalu sehat walafiat, selamat berpuasa, dan take care of you.